Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana caranya membuat konten tryout atau soal yang sesuai dengan format dari aplikasi G-School. Sebelum kita masuk ke pembuatan kontennya Bapak Ibu, saya akan jelaskan dulu dua syarat wajib yang harus Bapak Ibu ikuti dalam pembuatan konten tryout atau soal. Yang pertama adalah setiap halaman ganjil selalu diisi dengan satu soal saja tanpa nomor soal. Kemudian syarat kedua adalah setiap halaman genap selalu diisi dengan kunci jawaban dan penjelasan. Nah, untuk pembuatan konten tryout ini Bapak Ibu, kita bekerjanya di aplikasi Microsoft Word. Di sini saya sudah membuat contoh dari soal objektif Bapak Ibu yang sesuai dengan format dari aplikasi G-School. Untuk halaman ganjil atau halaman 1, 3, 5 dan seterusnya itu kita sebutnya dengan halaman ganjil. Yang kita isikan di sana adalah satu soal satu halaman Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan syarat wajib tadi, untuk pembuatan konten soal atau tryout di halaman ganjil kita isikan dengan satu soal saja, satu soal objektif, kemudian tanpa nomor, satu halaman. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau soalnya objektif berarti soalnya lengkap, narasi soal, kemudian langsung dengan option jawaban ABCD-nya. Sedangkan untuk di halaman genap Bapak Ibu, yang akan kita isikan di sana adalah kunci jawaban dan penjelasan. Nah, untuk kunci jawaban ini sifatnya wajib, jadi harus Bapak Ibu isikan. Kemudian untuk penjelasan ini sifatnya relatif. Apa keuntungannya Bapak Ibu memberikan penjelasan di sini? Ketika Bapak Ibu menambahkan penjelasan di bawah kunci pada halaman genap, ketika siswa nanti setelah melesaikan tryout atau ujiannya, nanti akan muncul lembaran atau halaman pembahasan. Jadi siswa bisa mengecek lagi soalnya, kemudian kunci jawabannya. Jika seandainya siswa salah, dia dapat melihat langsung penjelasan dari jawaban tersebut. Jadi dia tidak perlu lagi bertanya ke Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak membikinkan penjelasan, otomatis nanti siswanya ketika salah dia akan bertanya ke Bapak Ibu. Jadi memang saya menyarankan agar Bapak Ibu membikinkan penjelasannya langsung di bawah kunci jawaban, karena ini dapat membantu siswa memahami di mana nanti ketika siswa tersebut salah dalam menjawab soalnya. Kemudian Bapak Ibu, untuk ukuran font standar dalam pengetikan soal itu saya rekomendasikan ukuran size fontnya adalah 20. Nah, dalam pembikinan soal ini Bapak Ibu, saya contohkan di soal kedua saya yang ada di halaman ketiga. Nah, ini soalnya saya ada gambar. Artinya apa? Untuk soal ini tidak mesti harus diketik Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan format soal yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya menambahkan gambar atau menambahkan foto. Boleh saja Bapak Ibu. Itu tergantung kreasi dari Bapak Ibu masing-masing. Yang terpenting Bapak Ibu harus mengikuti syarat wajib ini. Jangan lari dari syarat wajib ini. Kenapa? Karena yang di halaman ganjil kita tampilkan soal saja. Kemudian di halaman genap kunci. Nah, kenapa kita pisah antara soal dan kunci Bapak Ibu? Ketika siswa menjawab soal objektif ini, yang akan dimunculkan oleh sistem ketika siswa melakukan ujian, sistem akan menampilkan halaman-halaman ganjil pada lembaran ujian siswa. Artinya apa? Yang ditayangkan pada siswa itu hanya soal-soal saja yang diambil dari setiap halaman ganjil pada PDF konten tryout Bapak Ibu. Nah, jika nanti ada Bapak Ibu yang meletakkan kunci di halaman ganjil, nah, kunci itu akan kelihatan oleh siswa Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang meletakkan kunci di halaman ganjil. Halaman ganjil hanya kita isi dengan satu soal saja tanpa nomor. Kenapa tanpa nomor? Karena kita bisa melakukan pengacakan soal Bapak Ibu sesuai dengan sistemnya. Baik Bapak Ibu,
Itu tutorial kita untuk pembuatan konten tryout di aplikasi Microsoft Word yang sesuai dengan konten G-School. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.